Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmati min syahri Ramadan unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatum minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah, pendengar setia dimanapun Anda berada, alhamdulillah detik ini saya berada di Kemenak Kota Madiun di Creative Studio yang belum lama keberadaannya, namun sudah mengudara beberapa kali. Mudah-mudahan semua ini perantara kita dalam hal bibinau atau mencari ilmu. Apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, bagi krunya, bagi yang menyampaikan dan bagi yang mendengarkan, semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Pada detik ini kita bisa menyampaikan, dan mari kita niat betul-betul bibinau, mencari ilmu, mencari ridho Allah semata. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Pada kesempatan ini yang saya sampaikan adalah tentang nuzulul Quran. Dalam bulan Ramadan itu ada tiga hal kejadian besar. Yang pertama yaitu nuzulul Quran. Yang kedua terjadinya perang Badar. Perang Badar itu adalah menentukan timbul dan tidaknya agama Islam di dunia ini. Dan yang ketiga adalah Lailatul Qadar. Namun pada kesempatan ini saya sampaikan adalah nuzulul Quran. Untuk memahami dalam hal nuzulul Quran, kita juga harus tahu sejarahnya. Bagaimana Al-Quran itu turun di dunia ini. Ada beberapa pendapat dari para ulama. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran itu turun semuanya atau berada di Lauh Mahfuz. Nanti lihat firman Allah dalam surat Al-Burj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Nah, jadi Al-Qur'an itu pertama itu di Lauhil Mahfuz, yang mana ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu turun yang kedua, dari Lauh Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah, yaitu langit dunia. Itu juga diturunkan secara bersama-sama. Nah, ini berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Makanya kadang-kadang kita itu bingung, Lailatul Qadar gimana, nuzulul Quran itu gimana, turunnya kapan, dan lain sebagainya. Kalau kita mengerti bahwa dari Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah, nanti lihat dalam firman Allah,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang barokah. Nah, ini ada beberapa ulama berpendapat dengan turunnya Al-Quran dari Loh Mahfud ke Baitul Izzah, inilah juga merupakan seperti malam Lailatul Qadar. Karena apa? Pada malam itu adalah malam mulia. Malam mulia, malam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Pada malam itu Al-Quran diturunkan. Namun yang ketiga, setelah dari Baitul Izzah diturunkanlah ke bumi, yaitu pada tanggal 17 Ramadan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 40 menginjak 41 tahun. Ketika beliau di Gua Hira, didatangilah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu Allah. Nah, para ulama berpendapat turunnya inilah yang sekarang ini kita peringati dengan malam Nuzulul Quran. Jadi malam Nuzulul Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Gua Hira. Ini yang diperingati. Karena para ulama berpendapat turunnya itu adalah tanggal 17 Ramadan, sehingga pada tanggal ini diperingati Nuzulul Quran. Apa yang sedang turun di situ? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra lan maca sira bismi rabbika kelawan asmane pangeran ira alladzi zat khalaqa kang wis ndadekake marang sira. Kita disuruh kembali, suruh membaca. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya memang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Namun dengan didatangi oleh malaikat Jibril, akhirnya Rasulullah itu adalah orang yang paling cerdas. Dengan turunnya Al-Quran itu, wahyu yang pertama itulah akhirnya diperingati Nuzulul Quran. Dasarnya Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan inilah bulan diturunkannya Al-Qur'an, yang mana dengan kita berpegang pada Al-Qur'an kita akan bisa membedakan antara yang hak dan antara yang batil. Maka kalau kita semuanya ingin selamat dunia dan akhirat, peganglah Al-Quran. Al-Quran itu akan memberi petunjuk kepada kita. Al-Quran itu nantinya akan menjadi pendamping kita di alam kubur. Maka kalau sekarang masih banyak mungkin di desa-desa itu, begitu ada orang meninggal, akhirnya ada lampu kecil karena dulu memang tidak ada listrik. Lalu di sebelahnya ada Al-Quran, dikandung maksud, itu ada jenazah, itu ada lampu, itu ada Al-Quran, maka bacalah. Karena Al-Quran itu nanti akan menjadi pendamping. Nah, bagi kita juga begitu. Kalau memang ingin mendapatkan syafaat dari Al-Quran,
maka cintailah Al-Quran. Bagaimana cara mencintai? Berarti kita harus sering membaca, mengamalkan, menganalisa apa yang ada di dalam, lalu mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran. Insya Allah kita akan selamat dunia maupun akhirat nanti. Dan ingat firman Allah, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika utawi iki iku alkitabu kitab la raib ora ana kemamangan. Fihi ing dalem kitab huda dadi pituduh lil muttaqin ketuwe wong kang padha takwa. Kalau ingin kita menjadi orang muttaqin, baca Al-Quran. Kalau ingin kita mendapatkan petunjuk, baca Al-Quran. Maka selamatlah kita bagi yang mau membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pegangan kita. Kita peringati nuzulul Quran biar kita itu betul-betul memahami apa yang diperintahkan oleh Allah. Ingat bahwa manusia asalnya hanyalah seperingkil darah, yang mana sekarang kita menjadi gagah. Nanti dilihat surat Al-Alaq. Hanyalah semacam itu yang begitu hina, namun sekarang kelihatannya mulia. Jadi ketika kita di dunia ini dalam keadaan mulia, punya jabatan, itu hanyalah titipan belaka. Namun ketika kita ingat asal sangkan paraning dumadi, kita ingat bahwa manusia itu asalnya itu yang nanti akan kembali kepada Allah, yang akhirnya betul-betul innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita adalah milik Allah, akan kembali kepada Allah. Benarkah kita nanti akan betul-betul kembali kepada Allah? Namun mudah-mudahan semuanya apa yang kita lakukan selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngaji, kita cari ilmu untuk bekal hidup kita nanti, dan kita membaca Al-Quran untuk hidup kita, untuk petunjuk kita di dunia maupun di akhirat nanti. Mungkin itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ingat, kita memperingati nuzul Quran tidak hanya memperingati saja, namun bagaimana kita mengamalkan dalam Al-Quran itu. Semoga apa yang kita sampaikan betul-betul bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.